Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya WinFX. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu base currency dan apa itu quote currency. Jadi mata uang yang berada di depan ini disebut base currency. Dalam hal ini euro itu disebut base currency. Nilai base currency adalah tetap, yaitu 1. Jadi nilainya tetap, tidak berubah-ubah, 1. Sedangkan quote currency itu adalah nilainya yang berada di tabel kiri pada MT4 Anda. Ini nilai quote. Jadi nilainya bergerak berdasarkan harga running. Kenapa begitu penting memahami base currency itu? Karena yang kita transaksikan adalah base currency. Yang kita transaksikan adalah mata uang yang berada di depan. Jadi kalau kita mau melakukan buy, maka artinya kita akan membeli mata uang base currency. Begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan sell, artinya kita akan menjual mata uang base currency. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah bisa kita trading tanpa bantuan indikator? Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan. Untuk penggunaan indikator itu akan tergantung pada masing-masing trader. Namun ketika trader itu sudah bisa membaca pergerakan candlestick atau bisa membaca pergerakan grafik, maka indikator itu hanyalah alat bantu, tidak dipakai pun tidak akan masalah. Jangankan kita tidak diperbolehkan pakai indikator, bahkan tidak diperbolehkan pakai candlestick pun kita masih bisa trading. Tapi ingat, yang penting Anda harus pakai base currency, karena base currency itu yang Anda transaksikan. Oke, kita hapus saja candlestick. Nah, kita hilangkan. Kita buang. Jadi candlestick sudah tidak muncul. Namun ingat, Anda pengguna base currency, Anda sudah saya sertakan, yaitu grafik yang memuat line base dan line quote. Kita masukkan dulu, kemudian line quote. Jadi ketika Anda sudah bisa membaca grafik, maka tidak ada masalah tanpa indikator. Di sini saya memakai profile dengan time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit, kemudian 1 jam, daily dan weekly. Daily ini 1 bulan, weekly ini 3 bulan. Jadi kita akan membacanya pada time frame weekly. Saat terjadi base currency menembus garis 0 ke bawah, dan sudah keluar dari garis minus 12, nih garis minus 12,
dia sudah keluar, maka Anda pindah ke time frame 1 menit. Jadi setiap terjadi penembusan base currency ke bawah, Anda bisa lakukan sell. Jangan pernah coba-coba untuk open buy. Jadi walaupun ini menembus ke atas, lupakan open buy, lupakan. Kemudian ini menembus lagi ke bawah, Anda open sell lagi. Terus ini akan terjadi koreksi. Terus terjadi koreksi. Ketika menembus 0 lagi ke bawah, Anda lakukan sell. Kemudian bergerak naik, terjadi ke bawah, lakukan sell lagi. Begitu seterusnya untuk seluruh pair Euro USD, GBP USD, AUD USD, dan SAU USD. Caranya sama. Jadi yang perlu Anda amati adalah pergerakan pada time frame weekly. Bagaimana jika terjadi penembusan ke atas? Oke, ini terjadi penembusan ke atas, maka tunggulah base currency menembus garis plus 12. Setelah Anda melihat ini menembus garis plus 12, maka Anda pun di time frame yang lebih kecil, Anda bisa melakukan open buy setiap base currency menembus ke atas. Kenapa harus di M1 menit? Karena untuk menghindari plotting berkepanjangan. Jadi syukur-syukur transaksi Anda tanpa plotting. Kalaupun plotting nggak akan lama, akan terselesaikan nanti. Di gold juga sama. Kemudian untuk USD CAD, USD CHF, USD JPY, ini mata uang base currency-nya adalah mata uang USD. Jadi untuk mata uang USD JPY, USD CHF, USD CAD itu base currency-nya adalah USD. Caranya pun sama. Ini pair USD, ketika USD bergerak menembus ke atas dan sudah melewati angka 12, ini garis 12, maka silahkan lakukan open buy. Begitu sebaliknya, ketika ia menembus garis minus 12, lakukan open sell. Ini menembus garis 12, Anda bisa melakukan open sell. Jadi ketika terjadi hal demikian, apalagi yang disusul oleh time frame monthly menembus ke bawah, jangan pernah coba-coba untuk melakukan open buy. Harus sell, dan sell pada time frame 1 menit. Berapa keuntungan yang kita dapat? Banyak sekali. 1642 pip. Jika pipnya 1 pip, 1 dolar, sudah banyak duit. Dan ini akan sangat menyenangkan sekali. Mana buktinya? Entry profit win FX. Nah, ini profit saya dalam 2 minggu ini adalah 480 pip. Ini euro, saya melakukan
sell dan profit 31 dolar. Ini sell euro, profit 2 dolar. Ini buy CHF, profit 1,85. Ini buy gold, ini profit 7 dolar. Kita tidak ada namanya loss, tidak mengenal loss. Ini saya sell gold, profit 49 dolar. Jadi profit ini bukan dalam ukuran pip. Kita banyak profit, tidak ada yang namanya loss, semuanya profit. Jadi mata uang yang berada di depan adalah mata uang base currency. Anda tidak usah memikirkan mata uang yang berada di belakang. Jadi dalam contoh plafon ini adalah USD JPY. Anda tidak perlu memikirkan mata uang negara Jepang. Yang perlu Anda pikirkan adalah mata uang USD akan naik, apa akan turun, akan menguat, apa akan melemah. Dengan panduan indikator base currency yang sudah saya berikan ke masing-masing. Jadi yang dipikirkan adalah mata uang yang berada di depan. Untuk Anda yang sudah terbiasa dengan candlestick, monggo, tidak ada larangan untuk memakai candlestick. Namun saran saya yang harus Anda amati adalah pergerakan indikator base currency. Masalah indikator pada windownya Anda tidak memakai, tak ada masalah. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan untuk menghindari COVID-19 yang sedang mewabah. Entoh transaksi trading forex, gold, saham itu bisa Anda lakukan di rumah. Terima kasih, salam sukses dan sehat selalu.